Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Wakil Presiden B.J. Habibie resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Habibie memimpin Indonesia di masa transisi penuh tantangan dengan harapan besar dari rakyat untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Habibie segera membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dan melakukan berbagai perubahan mendasar, membebaskan tahanan politik, menjamin kebebasan pers, serta mengizinkan pembentukan partai-partai politik baru. Pemilu 1999 pun digelar, diikuti oleh 48 partai politik sebagai tonggak demokrasi baru Indonesia. Habibie juga mengambil langkah bersejarah terkait Timor Timur, memberikan referendum yang akhirnya membuat wilayah itu merdeka. Di bidang ekonomi, Habibie berhasil memperbaiki nilai tukar rupiah dan menerapkan reformasi perbankan. Ia juga mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah, agar daerah memiliki kewenangan lebih besar. Meski banyak perubahan dicapai, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR, sehingga ia tidak mencalonkan diri kembali pada pemilu berikutnya. Habibie menjadi pelopor era reformasi yang membuka jalan bagi demokrasi di Indonesia. Pada Oktober 1999, MPR memilih Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Ia adalah tokoh NU yang dikenal demokratis dan humoris. Pemerintahannya ditandai dengan berbagai kebijakan penting. Gus Dur menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dan menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Ia juga membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Dalam politik, Gus Dur berusaha menghapus dui-fungsi ABRI dan memperkuat demokrasi. Namun, masa pemerintahannya diwarnai konflik politik dengan DPR dan MPR. Hubungan Gus Dur dengan parlemen semakin memburuk hingga akhirnya ia diberhentikan melalui sidang istimewa MPR pada Juli 2001. Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri kemudian diangkat menjadi presiden menggantikannya. Meski singkat, kepemimpinan Gus Dur dikenang sebagai simbol pluralisme dan demokrasi di Indonesia. Megawati Soekarno Putri adalah presiden perempuan pertama di Indonesia. Ia menjabat sejak Juli 2001 setelah Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR. Pemerintahannya dimulai dengan membentuk Kabinet Gotong Royong yang dipimpin bersama Wakil Presiden Hamzah Has. Kabinet ini berfokus pada pemberantasan KKN, pemulihan ekonomi, dan penegakan hukum. Pada masa Megawati, MPR mengubah Undang-Undang Dasar 1945 sehingga presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemerintah juga membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Pengadilan Tipikor. Dalam bidang ekonomi, Indonesia mencapai swasembada beras pada 2002 dan mengakhiri kerjasama dengan IMF. Namun, Indonesia kalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dari Malaysia. Masa pemerintahannya diakhiri dengan pemilu 2004. Pemilu pertama yang memilih presiden secara langsung. Megawati kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Masa pemerintahan Megawati menjadi tonggak penting bagi demokrasi Indonesia, dengan lahirnya sistem pemilu presiden langsung. Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat pada pemilu 2004. Ia berpasangan dengan Yusuf Kala dan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintahan SBY JK fokus pada 3 hal utama: politik, hukum, dan ekonomi. Dalam bidang politik,
SBY berhasil mengakhiri konflik Aceh dengan penandatanganan MOU Helsinki 2005 bersama Gerakan Aceh Merdeka. Di bidang hukum, SBY mengeluarkan Inpres nomor 5 tahun 2004 untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Di bidang ekonomi, Indonesia berhasil melunasi utang ke IMF dan meningkatkan swasembada pangan. Namun, pada 2008, harga BBM naik tajam, sehingga pemerintah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada rakyat. Masa jabatan ini berakhir dengan pemilu 2009 yang kembali dimenangkan SBY bersama Budiono. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala membawa perubahan besar bagi demokrasi dan perekonomian Indonesia. Pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai presiden bersama Budiono sebagai wakil presiden. Pemerintahannya dikenal dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. Fokus utama pemerintah adalah perbaikan pelayanan publik. Salah satunya melalui sistem One Stop Service atau OSS dan standar pelayanan birokrasi yang lebih baik. Di bidang politik, SBY membentuk Sekretariat Gabungan atau Setgab untuk memperkuat kerjasama partai-partai pendukung pemerintah. Ekonomi Indonesia tumbuh pesat. Pada 2013, Indonesia masuk 16 besar ekonomi dunia. Angka kemiskinan dan pengangguran pun mulai menurun. Dalam bidang pendidikan, pemerintah meluncurkan program SM3T untuk mengirim sarjana mengajar ke daerah tertinggal. Masa jabatan ini berakhir dengan pemilu 2014 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono menutup satu dekade kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dengan berbagai pencapaian di bidang ekonomi, pelayanan publik, dan pendidikan. Pada pemilu 2014, Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pemerintah membentuk kabinet kerja dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur. Berbagai proyek besar seperti jalan tol, jembatan, bandara, dan pelabuhan dibangun di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Dalam bidang ekonomi, Jokowi menaikkan harga BBM dan menghapus subsidi premium. Subsidi solar diterapkan Rp1.000 per liter untuk memperkuat sektor produktif. Di bidang kelautan, pemerintah bersikap tegas terhadap praktik illegal fishing dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan. Selain itu, Indonesia berhasil mengambil alih mayoritas saham PT Freeport Indonesia dan blok minyak Mahakam untuk kepentingan rakyat. Masa jabatan ini berakhir pada pemilu 2019 yang kembali dimenangkan oleh Joko Widodo, kali ini bersama Ma'ruf Amin. Masa pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala menjadi awal pembangunan infrastruktur besar-besaran dan kemandirian ekonomi Indonesia. Pada pemilu 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai presiden bersama Ma'ruf Amin. Di awal pemerintahannya, Jokowi mengejutkan publik dengan menunjuk Prabowo Subianto, rival politiknya, sebagai Menteri Pertahanan. Langkah ini dianggap mampu meredakan tensi politik. Pemerintah juga merevisi Undang-Undang KPK, membentuk Dewan Pengawas KPK untuk memperkuat pengawasan. Meski menuai kontroversi, undang-undang baru ini tetap disahkan. Dalam bidang ekonomi, pemerintah mendorong investasi besar-besaran, termasuk di sektor manufaktur dan kawasan ekonomi khusus. Target investasi 2020 ditetapkan sebesar Rp880 triliun. Salah satu kebijakan besar lainnya adalah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang diharapkan selesai pada 2024. Di bidang sosial,
Pemerintah menghapus rekrutmen tenaga honorer dan mulai mengangkat honorer lama menjadi calon ASN. Dalam bidang pendidikan, ujian nasional resmi dihapus pada 2020, lebih cepat setahun dari rencana awal. Periode ini menjadi kelanjutan pembangunan besar-besaran dengan fokus pada investasi, ibu kota baru, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.